Menelisik pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, walaupun telah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara jauh sebelum Indonesia merdeka, namun buah dari pemikirannya tersebut tetap relevan dan kontekstual hingga saat ini. Kerelevanan dan kontekstualan pemikirannya dapat diamati dalam praksis yang terus dikembangkan dan dijalankan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Di antaranya, yang pertama, pendidikan yang berpusat pada anak. Konsep Ki Hajar Dewantara ini merujuk kepada pemahaman dasar akan arti pendidikan yang dibedakannya dengan tegas dari pengajaran. Bagi Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan menurut beliau adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan seyogyanya bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanyalah tuntunan atas segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Sedangkan tumbuh kembangnya kodrat itu di luar kehendak dan kecakapan pendidik. Namun demikian, manfaat dari tuntunan itu sangat besar bagi hidup tumbuhnya anak. Sehingga tuntunan harus tetap diberikan kepada anak-anak dengan mempertimbangkan kodrat keadaan. Pemikiran di atas sejalan pula dengan konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Konsep ini sejatinya merupakan implementasi dari pemikiran filosofis pendidikan yang dikembangkannya sebagai tuntunan bagi hidup tumbuhnya anak. Bila pendidikan dipahami sebagai tuntunan, maka guru yang berperan di dalamnya itu sesungguhnya adalah pelayan, hamba dari sang anak. Sang anak adalah tuan, pusat segala perhatian guru. Segala aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran tetap berpusat pada anak. Karena itu, guru mesti melayani anak melalui beragam tuntunan agar sang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Totalitas sang guru dalam pelayanannya yang berpusat pada anak sejatinya memperlihatkan bahwa guru sedang menghidupi filosofi pendidikan yang berhamba pada anak. Implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini harus nampak dalam proses pembelajaran yang memerdekakan. Artinya, anak mesti diberi ruang yang cukup dan tuntunan yang memadai agar ia mampu tumbuh dan berkembang segala potensi dirinya untuk mencapai kematangan emosional. Dalam hal ini, budi pekerti dan kecerdasan intelektual demi keselamatan dan kebahagiaannya. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman.
Hal ini menjadi penting sebab dalam kaitannya dengan kodrat alam, apa yang terwarisi dalam diri anak sebagai kodrat alam sesungguhnya tidak dapat diubah, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan dasar hidup secara biologis manusia, yakni bagian-bagian jiwa mengenai perasaan. Dan sekalipun tidak dapat diubah, namun anak dapat dituntun agar kodrat alam yang ada di dalam dirinya itu dapat berkembang lebih baik, sekaligus menghindarkannya dari kodrat keadaannya seperti lingkungan dan yang buruk. Dalam kodrat zaman, anak tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang berkembang dalam lingkungan zamannya. Anak mesti dituntun agar segala kodrat alamnya itu berkembang untu dan menjadi semakin baik demi kebahagiaan dan keselamatannya. Bila kodrat alamnya itu baik, utuh dan kuat dalam arti tidak mudah dipengaruhi oleh kodrat zaman yang buruk, maka niscaya ia akan hidup dan bertumbuh baik pula. Dengan kata lain, melalui tuntunan yang baik, maka kodrat alam berkembang baik pula dan tidak mudah untuk dipengaruhi oleh kodrat zaman, terutama hal yang buruk. Singkatnya, segala potensi anak yang hidup dan tumbuh dalam dirinya harus senantiasa mendapatkan tuntunan agar berkembang sesuai konteks zaman, namun tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisinya yang buruk pada zamannya itu. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia, yaitu jiwa yang berasas hukum kebatinan. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi pekerti adalah pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekertinya adalah tenaga. Dewasa ini, pendidikan budi pekerti menjadi sangat penting. Dalam beragam pengalaman, kasus bullying sering terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal pun masih terus berkembang. Tentunya, masih banyak pengalaman negatif yang tidak terekam di sini. Dan mengantisipasi budaya kekerasan dan bullying tersebut, pendidikan sudah semestinya memperhatikan aspek-aspek baik dalam menumbuh kembangkan budi pekerti anak secara baik. Berbagai ragam perilaku baik mesti dipraktikkan agar itu dapat menjadi pembiasaan dalam hidup peserta didik. Akhirnya, semboyan pendidikan ingarso sung tulodo, ing madia mangun karso, tutwuri handayani, berada di depan untuk memberikan contoh, di tengah untuk menginspirasi, dan di belakang memberi kepercayaan dan dorongan. Dan asas Trikon, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Adapun semboyan yang mengandung filsafat dalam soal alkulturasi
yang telah kita masukkan dalam rangkaian asas-asas ketahansiswaan, yaitu asas Trikon yang mengajarkan bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinuet dengan alam kebudayaannya sendiri. Lalu konvergensi dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada. Dan akhirnya jika kita sudah bersatu dalam alam universal, kita bersama mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Konsentris berarti bertitik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Inilah suatu bentuk dari sifat Bhinneka Tunggal Ika.